Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman Perpus, selamat datang di Podcast Sleep, podcastnya Perpustakaan UMY. Bersama saya, Aidila Huratianti. Hari ini kita akan membahas tentang informasi yang berkaitan dengan perpustakaan dan informasi lainnya. Dan topik kita hari ini adalah Library Anxiety. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita, ya, yaitu ada Mas Erik. Ya. Halo Mas Erik. Halo Mbak Dila. Ya. Halo Sehat? teman-teman. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Puasa lancar ya? Puasa lancar. Tapi kok rasanya kok panas ya Mbak ya? Panas. Karena apa itu Mas? Aku tuh ngerasa kok kayak ini kursi tuh kayak ada pemanggangnya tuh loh Mbak. Oh, beda jabatan Mas, beda jenis kursinya ini. Ini kursi Itu kursi penyiksaan Mbak ini. Iya, kursi panas. Kok kayak ya. panas ya? Kursi panas, kursi narasumber. panas ya Allah. Biasanya di sini ya Mas ya. Kursi panas Sekarang sih kelingan apa ya? Wants to be millionaire. Ya, itu. Silakan duduk di kursi panas Anda, ya Allah. Sekarang Anda merasakan itu ya? Saya merasa terintimidasi di sini. Bukan dong. Kita sharing ya. Oh, sharing. Oke. Dan kita hari ini akan membahas tentang Library Anxiety, Mas. Library Anxiety, Gitu. mantap. Jadi Mas Erik ini guys, punya minat ya ke arah psikologi ya Mas ya. Iya, suka. Tertarik ya, suka dengan bidang psikologi. Dan kita akan membahas tentang Library Anxiety. Library. Oke. Tapi itu dirunut dari core-nya ya Mas ya, dari asal mualnya kan dari ini ya. Anxiety ya Mas ya, atau kecemasan. Iya, betul. Ya, itu sebenarnya apa sih Mas sebenarnya tuh? Jadi itu kalau ngomongin anxiety ya, library anxiety nanti intinya di anxiety. Jadi anxiety itu semacam apa ya? Rasa ketidaknyamanan seseorang terhadap situasi atau kondisi tertentu yang bisa jadi situasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Jadi kenyataannya itu berbeda dengan ekspektasi. Sebagai contoh kayak gitu. Ada juga yang dia bisa jadi pemantiknya juga dari informasi yang mungkin agak mengkhawatirkan buat dia, yang sedikit negatif atau mungkin masuk kategorinya negatif sih sebenarnya. Terus mempengaruhi emosi, pikiran sampai berakhir dari tindakannya yang agak mengarah ke kecemasan seperti itu. Jadi Cemas gitu. ya. Oke, nah itu sebenarnya ini ya Mas ya, muncul dari beberapa faktor penyebab ya Mas ya. Iya, betul. Munculnya cemas itu ya, apakah betul. itu timbul karena tanggal tua mungkin, atau karena Bisa. atau karena belum punya jodoh gitu, belum ketemu jodohnya gitu mungkin bisa, apalagi ya. ini kan masa-masa puasa, besok lebaran kan, terus ketemu sama Keluarga. saudara. Besok kapan nikah? Nah, itu kan sebuah kecemasan tersendiri ya. Iya, itu jomblo secara nggak tuh langsung bisa bikin insecure ya. insecure. Nggak dan, cuman aduh, cemas, nggak cuman anxiety, insecure. apa aku nggak usah ikut ya gitu kali ya, langsung mikir kayak gitu. Apakah ya. aku pas datang di acara keluarga besar, aku cukup di pojokan kursi aja, menghadap ke tembok, tidak usah melihat siapa-siapa gitu. Anggap kan saya nggak ada gitu. Anggap ya. saya nggak ada. Saya akan nih bahasa Bung Loni apa ya, alah, Aduh, kok saya lupa sih Mas itu ya. warna Jadi saya biar akan berubah jadi tembok warna putih. Ya, biar nggak mimikri ya Mas ya. Ya, Oke. kuil lah. Tapi sebenarnya ada lagi Mas, penyebabnya itu apa sih gitu sebenarnya? Sebenarnya penyebabnya bermacam-macam sih ya. Ada yang jelas pertama eksternal, iya. Eksternal itu bisa jadi situasi, lokasi atau apa yang kita terima, entah itu informasi atau dan lain sebagainya. Atau mungkin cerita dari orang, atau mungkin kita dapat omongan dari orang tentang apa, terus kita melihat hal tersebut jadi seakan-akan membuat kita cemas. Ada juga itu juga mempengaruhi dari segi emosi juga. Misalkan nih, kalau ngomongin emosi itu kan gini ya, Mas, kita lagi contoh aja, Mas, misalkan lagi
Mbak Dila lagi mau manggung, wah Mbak Dila tolong manggung nanti baca puisi gitu kan. Terkadang pas mau manggung itu kan ada rasa tekanan gitu ya. tekanan kan, dan itu kan mempengaruhi emosi juga. Pas emosinya jelek ya kayak gitu, nggak mau gitu. Ada prepare sebelumnya, jadi kayak tertekan langsung gitu ya. Iya, dan itu juga mempengaruhi di pikiran juga. Kalau emosinya kita nggak kejaga, otomatis pikiran kita juga terpengaruh. Jadi cemas seperti itu. Jadi berbagai dari eksternal internal pun bisa juga mempengaruhi. Lingkungan gitu. Atau mungkin kayak kurang tidur pun bisa loh Mbak. Kurang tidur gitu juga bisa ya Mas ya. Iya. Dan kemarin emosi juga pas terus jadi cemas. Dan kayak pas COVID itu juga ini ya. Itu dampaknya luar biasa. Luar biasa. Karena kalau kita lihat dari pas COVID kemarin ya, COVID kemarin itu kalau menurutku ya, karena aku hidupnya merasakan di zaman COVID gitu ya. Itu kejadian yang sangat luar biasa, walaupun dulu pernah ada di tahun berapa itu ada flu Spanyol, flu Singapura ada juga ada ya, ada kayak dulu sempat kejadian Black Death gitu kan. Itu ngeri juga sebenarnya. Tapi kan kita ngalaminya zaman COVID gitu. COVID itu lumayan luar biasa karena gini, dari awal muncul di Wuhan, Cina, itu kan yang saya lihat ya, aku nggak tahu teman-teman seperti apa melihatnya, berita-berita yang ditemukan itu rata-rata pas ngomongin COVID yang ada di Cina atau virus baru yang ada di Cina itu mesti ujung-ujungan ngomongin orang meninggal, betul. Sesak napas, batuk apalah gitu, terus nanti juga isoman segala macam. Dan kalau udah kena itu nggak boleh interaksi dengan orang lain, harus itu kan. Nah, kata-kata itu kan sering banget muncul di berita kan. Apalagi kematian. Kita tahu, kita manusia itu kan pasti ada ketakutan dengan kematian, walaupun suatu saat kita bakal mati gitu kan. Nah, itu juga menimbulkan gitu. Karena secara nggak langsung gini Mbak Dila, pas kita baca berita yang itu sering mengeluarkan kata-kata negatif, secara tidak langsung dalam alam bawah sadar kita juga terpengaruh kata-kata tersebut. Pas kita sudah sering baca kata mati, kata sakit, isoman apa segala macam, sudah sering nih masuk ke pikiran kita, ke mata kita. Pas kita lihat orang yang kena COVID, bayangan kita pasti ke situ dulu karena kata-kata yang paling diingat itu mati gitu. Jangan sampai kena, jangan sampai ketularan karena nanti bakalnya aku bisa mati. Itu kan bahaya kan sebenarnya. Nah, juga kalau misalkan itu tidak diatasi agak-agak bahaya juga. Makanya itu juga kalau dilihat pas masa COVID itu kecemasannya luar biasa. Entah itu sesama tetangga, teman, bahkan keluarga sendiri. Pernah nggak ngalamin game werewolf atau Among Us gitu pas zaman COVID? Among Us belum pernah main sih game itu. Belum ya? Werewolf pernah belum? Belum pernah juga ya. Belum ya. Kayaknya saya kudet ya. Iya, jadi Among Us itu kayak game werewolf sih sebenarnya. Game werewolf itu biasanya berapa orang, 5 orang atau 7 orang, 1 atau 2 orang jadi werewolf. Pas masa malam itu si werewolfnya harus bunuh 1 orang. Nanti siangnya werewolf itu balik lagi jadi bentuk manusia dan nanti diskusi. Siapa yang bunuh nih? Nah, ini kan kemarin pas COVID tuh kayak gitu kan. Pas ada yang kena 1, terus kita harus mencari nih siapa yang kena tracing. Itu berasa kayak tersangka, tau nggak? Saya pun juga merasakan kayak mencari tersangka kan. Dan itu kan kecemasannya muncul kan dari situ. Jangan sampai aku. Jadi yang nuduh cemas, yang dituduh juga cemas ya. Iya gitu. Kan itu kan ya, lucu sih. Tapi kemarin ngeri. Kalau sekarang sih lucu kalau aku lihatnya. Memori zaman dulu tuh 2 tahun lalu itu luar biasa, tak akuin luar biasa. Jadi kayak gitu. Kecemasan itu bisa muncul di mana aja. Apalagi itu kalau dulu kan pas COVID kan ini ya, ada kan Instagramnya khusus yang ini bahas tentang perkembangan COVID. Jadi tiap hari tuh pasti ada tuh yang
bertambah tuh siapa, berapa, suspek berapa, yang meninggal berapa. Nah, dan tiap hari kita pasti buka, ya aku mungkin ya itu selalu buka Instagram. Jadi kayak tiap hari langsung aduh nambah. Nah, itu langsung bikin kayak kepikiran ya. Karena yang dilihat mati kan. Orang yang meninggal bertambah, kan. Jadi yang korbannya yang kena itu menurun, tapi yang meninggal nambah nih. Waduh, gitu betul kan. Dan gitu. Apalagi saya pun juga merasakan dulu pas suami kena itu ya, itu pas lagi bener-bener lagi banter banget tentang COVID itu. Itu pas apa ya? Delta apa pas awal-awal ya? Awal ya kayaknya yang pertama ya. Iya, itu. Yang generasi pertama ya. Iya, generasi pertama ya Allah, generasi pertama. Belum di-upgrade. Pentium berapa itu? itu ngeri banget Mas. Jadi kayak saya tuh langsung mungkin karena saya juga terlalu panik ya, lagi heboh-hebohnya, terus itu juga edukasi juga masih kurang ya gimana cara. Dan itu. Nah, itu jadi kayak tiap hari nangis, khawatir, terus kayak kepikiran, stres, nggak mau makan karena tadi itu ya kurang edukasi ya. Dan karena balik lagi kecemasan juga salah satunya juga kurang pengetahuan gitu. Pas kita agak kurang pengetahuan dengan situasi tertentu, kita akan masuk ke circle tersebut ke situasi kecemasan tersebut. Gitu sih. Jadi kayak gambarannya gini aja. Misalkan Mbak Dila masuk ke museum misalkan atau di mana ya yang mungkin agak asing buat Mbak Dila apa gitu. Misalkan di mall dulu awal-awal masuk mall, mungkin pas awal-awal masuk mall terus lihat dulu belum tahu yang namanya lift, masih kecil gitu ya. Belum tahu lift, belum tahu eskalator. Itu kan lihat tangga bisa jalan sendiri ke atas itu kan unik ya. Buat kita yang masih nggak tahu apa itu yang namanya eskalator gitu. Taunya ya cuman tangga berjalan aja gitu. Apalagi lift gitu. Kok kayak apa kalau dulu es Apollo. Shoot gitu kan. Itu kan pas kita nggak tahu, kita kan agak bingung ini gimana caranya kita naik gitu kan. Apalagi kita misalkan datang sendiri gitu, nggak ada temennya, nggak ada yang ngasih tahu gimana caranya pakai, itu kan kita agak bingung, nggak nyaman juga dengan situasi tersebut, nggak mau pakai itu, udah pakai tangga aja lah. Aku takut nanti kesedot atau apa gitu. Kesedot. Apalagi kalau ini ya, mallnya gede banget ya kayak Harto. Ingat nggak pas dulu pas kecil eskalator, pas naik eskalator itu, kalau aku ya dulu pas naik eskalator itu pas turunan atau pas naikan sebelum tangganya habis itu harus cepet-cepet naik. Nanti ndak sandalnya kesedot. Kalau aku dulu bahasanya sandalnya ya kesedot. Gitu. Kesedot di dalam. Ada sih ya pas udah sampai ke atas ya itu ada kayak lubang gitu ya. Lubang kecil kan. Masuk tangganya itu kan. Nah itu dulu aku dikasih jangan sampai kena situ, nanti ndak sandalmu kesedot, hilang nanti. Itu kan ngeri. Jadi tertempel ya kalimat itu ya. Itu kan kayak karena kurangnya pengetahuan juga gitu. Jadi kita takut seperti itu. Karena ke tempat baru ya. Iya, dan itu kan salah satu beberapa sebabnya ya kenapa bisa masuk ke kecemasan itu sih. Oke, tadi itu mall ya. Nah, sekarang ke perpustakaan nih Mas ya. Dan kalau perpustakaan itu kan ketika cemas masuk perpus kan ada istilah namanya library anxiety ya Mas ya. Iya, betul. Turunan dari anxiety kan ada berapa, diantaranya adalah library anxiety. Nah, itu sebenarnya gimana Mas? Apa itu konsep itu? Oke, kalau ngomongin library anxiety itu kan ya balik lagi tadi ke intinya kan dari anxiety. Anxiety itu ada cabangnya Mbak Dila. Cabangnya itu kalau dari anxiety sendiri cabangnya ini yang saya ketahui ya. Jadi saya disclaimer dulu ke teman-teman. Jadi apa yang saya omongkan ini tadi atas dasar apa yang saya ketahui. Jadi kalau saya bukan ahli gitu kan, saya hanya pustakawan gitu ya, saya yang suka belajar tentang ini gitu. Jadi saya hanya berbagi aja. Kalau misalkan ada salah tolong dikoreksi gitu. Jadi anxiety ini ada pecahannya Mbak, dua gitu. Yang pertama itu generalized anxiety disorder atau GAD biasanya nyebutnya GAD, atau bahasa Indonesianya itu gangguan kecemasan secara umum
gangguan kecemasan umum atau gangguan kecemasan general gitu. Aku lupa. Yang kedua, situation based anxiety atau kecemasan berdasarkan situasi. Situasinya seperti apa. Nah, dari dua ini kalau yang GAD itu udah masuknya ke apa ya, ke gangguan psikis sih masuknya. Nah, yang satunya ini lebih ke situasi. Kalau ini aku kurang tahu juga ini masuknya udah masuk ke gangguan psikis atau enggak, tapi kayaknya belum sih. Nah, ini masih ada turunannya lagi, Mbak. Situation based anxiety itu masih ada turunannya. Satu itu academic anxiety. Oh, ada lagi. Gangguan kecemasan di bidang akademik. Nah, itu masih ada lagi pecahannya. Banyak ya Mas ya pecahannya banyak, ya. Banyak. Nggak cuman langsung tiba-tiba dari anxiety langsung ke library itu enggak. Karena mesti ada yang lain kan. Ya memang iya kalau ngomongin library mungkin kalau apa ya, stigma orang zaman dulu ya, zaman saya masih kuliah juga masih perpustakaan itu masih pertama pegawainya atau petugasnya serem, nggak bisa senyum, judes, ngomong dikit dimarahin, ngomong gitu dikit kan. langsung gitu ya. Itu saya pun mengalami dulu pas zaman-zaman dulu sebelum pustakawan ya. Dan itu masih teman-teman temukan di serial Upin dan Ipin, yang jadi pustakaan itu apa, siapa? Kang Saleh, itu Kang masih Saleh sekarang itu pustakawan ya sana ya? ada pasinnya yang di perpustakaan itu dia jadi pustakawannya. Cuman kok kenapa perpustakaan jadi kesannya kayak gitu ya, maksudnya di Upin Ipin gitu, yang anak-anak kan. Anak saya juga lihat gitu lah. Tolonglah. Tolong. Takutnya anaknya langsung mikir, itu galak ya kalau perpustakaan tuh orangnya galak ya gitu. Tolong yang buat Upin Ipin, tolong. Tolong observasi ke perpustakaan UMY, beda sekarang perpustakaan. Fresh gitu ya Mas ya. Aduh. Enggak serem, enggak tiba-tiba enggak. Tolong. Tapi mungkin ada area khusus yang itu yang masalin area, tapi untuk penyampaiannya enggak sampai yang melotot terus judes gitu enggak juga sih Mas. Kita sudah masih dalam pendekatan. Iya, karena kan itu kita kan apa namanya? Ya berusaha menegur tapi dengan cara yang lebih bagus lah, yang lebih friendly lah gitu, lebih friendly. Jadi biar mereka tuh juga nggak merasa kayak digurui atau dimarahin gitu ya. Betul seperti itu. Karena itu pengaruh ke psikolog loh Mas. Saya pun juga pernah merasakan pas dulu itu saya zaman sekolah dulu ya gitu. Ke sekolah diskusi. Niat tuh udah kayak mau diskusi aja, terus mungkin ada yang ketawa ya, ada hal lucu, biasa sih itu ya. Iya, langsung jangan berisik ya, ini perpustakaan. Nah, dan itu pun langsung kayak, udahlah, yuk pindah we. Iya. Gak usah ke perpus lagi. Nah, mending itu kan jadi kayak kafe. Iya, mending kafe atau ke taman di sekolah yang lain gitu. Iya, kan mikirnya jadi ke situ kan. Karena terkesannya perpustakaan kok stigmanya begitu. Iya, stigmanya begitu. Jadi balik lagi ya Mbak Dila ya. Kalau tadi kan di academic anxiety itu kan ada 3 pecahannya, ada 3 cabang nih. Yang satu itu test anxiety. Kalau test anxiety kayaknya nggak perlu tak jelasin ya. Test anxiety, kecemasan saat ujian. Itu kayaknya semua orang ya. Kayaknya semua orang itu. Jadi itu kayaknya nggak perlu tak jelasin. Yang kedua itu adalah library anxiety sendiri. Dan yang terakhir adalah math anxiety atau kecemasan terhadap bidang matematika gitu. Ada lagi ya itu. Nggak tahu kenapa matematika sih. Padahal saya juga insecure sama fisika. Nggak ada juga ya fisika. Yang aku ketahui matematika aja sih Mbak. Matematika aja. Nggak tahu. Karena mungkin berhitung ya. Iya mungkin padahal fisika juga berhitung. Atau mungkin digabungkan adalah kayak pada berhitung masuk ke matematika kali ya. Akuntansi juga berhitung. Iya kan. Nah, banyak loh mata kuliah atau pelajaran yang bikin kita anxiety. Iya. Kalau aku juga kalau dulu zamannya SMA itu yang paling aku bikin takut itu geografi. Ujian nasional. Gara-garanya adalah pas ujian nasional itu kisi-kisinya tidak sesuai dengan
pertanyaan yang muncul di situ. Oh. Itu pusing. Oh, saya pun juga, kalau saya tuh dulu fisika, Mas. Jadi dulu itu Fisika. Anak IPA ini, SMA anak ya. IPA ini. Nah, tapi anak IPA yang mungkin agak gimana ya. Jadi pas fisika Sosial. saya eksak nih. Itu dulu pas udah ini ya, ada acara apa, ada mata pelajaran fisika ya, itu kan pagi. Aku tuh sampai yang karena bener-bener males banget ya, kayak aduh nganti gitu kayak itu. Saya sampai sengaja untuk datang terlambat agar disuruh pulang biar nggak ikut pelajarannya itu. Oke. Atau yang kedua itu aku kayak aduh pusing. Akhirnya aku ke UKS dan gak ikut pelajaran itu, fisika itu. Jadi secemas itu aku dengan fisika. Pas bagian yang paling sulit, pas bagian bab yang paling sulit, nah itu aku langsung kayak aduh aku cemas. Mungkin nganu ya, dulu Mbak Dila belum pernah lihat tokoh yang apa diidolakan di bidang fisika gitu, belum ada ya? Belum ada. Saya emang harus gitu. Kayak aku enggak, Stephen Hawking gitu, atau mungkin sekarang Elon Musk itu masuk fisika enggak ya? Kayaknya fisika aja. Oh, enggak tahu juga nah, sih. Itu buat nganu mau buat apa namanya? Travel tour ke Mars. Ke Mars itu ya. Ke Mars. Oh, oke. Dia belum hit zaman itu, jadi belum tahu. Iya, belum tahu ya. Ya, sayangnya munculnya terlambat ya. Ya, gitulah. Ya, itulah kecemasan di matematika. Anxiety ya namanya. Iya, Math Anxiety. Jadi ada 3 jadi temannya perpustakaan itu ada 2, yaitu ujian sama matematika. Perpustakaan tidak sendirian. Kamu tidak sendiri. Tenang. Ada kami. Jadi itu Mbak Dila. Jadi ada 3 dan library anxiety itu bermula dari si Constant Milon. Itu pencetusnya. Iya. Itu kenapa beliau mencetuskan kata-kata library anxiety itu berdasarkan apa yang dia lihat di perpustakaan. Kalau di papernya ya itu disebutnya Southern University. Universitas bagian selatan aku kurang paham. Universitas bagian mana aku kurang paham. Di universitas apa itu kurang tahu. Tapi yang jelas dia ngasih tahu di perpustakaan itu, pas di perpustakaan itu dia melihat mahasiswa kayak di dalam perpustakaan itu kayak dia bingung mau ngapain gitu. Pas dia melihat buku-buku yang banyak, ada katalognya, dia bingung mau ngapain. Apa yang harus dilakukan gitu. Nah, dari situ dia ngerasa bahwa library anxiety itu suatu kondisi ketidaknyamanan atau kecemasan yang dialami oleh orang saat masuk di dalam perpustakaan. Itu definisinya. Artinya dari library anxiety seperti itu. Tercananglah kata library dari Milon di tahun 1986. Udah lama banget berarti ya Mas ya setelah itu ya. Saya belum lahir. Saya pun juga. Orang tua aku juga belum menikah. Iya, sama. Wow, jadi sekarang ini ada istilah library anxiety itu ya. Iya, ada itu tahun 86 sudah muncul itu. Dan itu mungkin apakah itu hanya terjadi dengan mahasiswa yang baru atau bisa yang lama? Karena mungkin saya pun juga pas dulu ya jadi maba ya, itu pas masuk ke perpustakaan itu bingung juga tuh, ini ngapain ya, caranya gimana ya, itu. Nah itu apakah hanya berlaku dengan maba aja atau bisa kejadian dengan yang mahasiswa lama juga? Kalau berdasarkan papernya beliau ya, makalahnya beliau itu tidak disebutkan apakah itu mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa baru gitu. Tidak dijelaskan secara rinci seperti apa. Tapi kalau asumsi saya itu bisa terjadi juga di mahasiswa tingkat akhir gitu. Kalau di mahasiswa baru ya karena mereka baru beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yang dulunya di sekolah terus pindah ke perguruan tinggi mungkin kalau besar, saya gitu. Ya lebih besar daripada sekolah SMA gitu kan, yang dulu paling
besarnya seberapa sih kalau SMA Seberapa tuh? ruang, Kampus lebih mungkin satu kecamatan lebarnya gitu kan. Oh, enggak juga sih Mas. Oke. Ya, kayak di UGM itu kan hampir kayak satu kecamatan kan lebarnya gitu kan. UNY sama UGM itu kan besar banget. Itu. Gitu. Jadi mesti ada perbedaan rasa gitu kan pas dia masuk ke lingkungan yang baru dan lingkungannya itu lebih besar, apalagi perpustakaannya yang perpustakaannya dulu mungkin di sekolah cuman hanya satu ruangan berapa kali berapa gitu kan. Pas masuk di perpustakaan kampus nggak ruangan tapi bisa jadi gedung satu gedung sendiri. Perpustakaan semua kan. Bayangin ini isinya apa, ini aku harus cari buku di mana, kalau tanya gimana, iya ya? Caranya gimana, ini ada komputer buat apa gitu kan. Bisa jadi loh komputer dia nggak tahu cara pakainya karena kurangnya pengetahuan itu, ketidaktahuannya itu gitu. Jadi kalau itu kalau yang di mahasiswa baru. Kalau di mahasiswa lama bisa jadi mungkin dia dulu pernah pas zaman mahasiswa baru, dia zaman awal kuliah bisa jadi itu dia tidak merambah ke perpustakaan sama sekali. Bisa. Ada sih, ada. Saya ikut nggak ya? Enggak sih. Agak lumayan saya dulu. Agak lumayan. Pas udah mau bebas pustaka, bukan ya? bukan. Bukan juga ya. Yang paling intens dulu aku pas skripsi, paling intens itu. Iya. Tapi pas tugas-tugas ya kadang-kadang lah, sesekali gitu. Nah itu mungkin jarang ke perpus atau hampir tidak pernah ke perpus. Nah saat dia sudah masuk ke semester akhir, kalau kata Mbak Ada itu stadium akhir gitu kan, di situ sudah nggak ada temennya atau udah pada sibuk masing-masing. Beda dengan awal-awal kuliah yang dikit-dikit kumpul gitu kan, dikit-dikit main bareng satu kelas atau satu kelompok gitu. Pas mulai skripsi kan mulai itu ya, welcome to the jungle ya. Mulai mikirin urusan masing-masing ya. Ada yang sudah lulus, ada yang mau ngurusin itu sendiri ya. Ada yang mau sibuk ngapain gitu. Mau persiapan nikah gitu kan. Ada yang mau persiapan jadi penghulu gitu. Penghulu. Kita kan nggak tahu kan. Ya. Nah di situ kan mulai mikir sendiri-sendiri. Akhirnya dia pas masuk di perpustakaan karena ketidaktahuannya, kurangnya pengetahuan dengan perpustakaan sendiri, akhirnya jadi dia bingung gitu. Aku mau cari skripsi di mana? Aku mau cari jurnal di mana? Gitu. Aku mau cari, buku jelas ada ya. Tapi kan kalau sekarang jurnal condong di online ya. Cara cari jurnal di mana ya? Gitu. Aku buka nih buku sekolah, tapi aku kok nggak nemu ya. Gimana caranya? Aku harus tanya dengan siapa? Tuhan tolonglah aku. Kalau tanya satu kali lagi, enggak. Kalau tanya pun juga ini ya, pustakawan mungkin ada yang mukanya udah terlihat kayak mau merekam atau mau apa gitu ya, kayak mau tanya udah mau tanya tuh udah ngeri ciut gitu kan ya. Atau mungkin mental sudah ciut, atau mungkin pustakanya lagi sibuk ngerjain apa, jadi kayak nggak enak tuh kalau mau nanya, takut ganggu nih gitu takut kan juga ganggu, bisa ya. Bingung mau ngapain, mau pulang kok belum dapat apa-apa gitu kan. Dilema banget sih itu ya. Dilema ya. Jadi bisa jadi seperti itu ya, Mbak. Itu yang kira-kira aku bisa, gambaranku kayak gitu. Kalau yang mahasiswa akhir, karena aku pernah mengalami sedikit di situ. Di perpustakaan di kampus iya. Kalau di perpustakaan memang ya karena udah hidup masing-masing kan, udah skripsi, udah mikirin masing-masing, jadi ya aku pernah ngerasain gitu. Pas masuk di dalam, tapi tidak kalau tahu perpustakaan cara makainya gimana, karena udah pernah dikasih tahu dulu, jadi udah paham gitu. Cuman memang rasa kekhawatirannya memang agak berbeda, agak tinggi, karena nggak ada teman diskusi, nggak ada teman ngobrol gitu. Ya kayak jadi pendekar gitu, sendirian kan. Ya oke, dan itu juga ini ya Mas, sebenarnya ada banyak faktor ya yang pengaruhi timbulnya rasa library anxiety itu ya. Ya. Jadi kalau ngomongin faktor itu kan sebenarnya macam-macam ya. Entah itu dari yang pertama itu jelas nggak tahu kenapa ya. Karena mungkin dulu sudah ada seperti ini.
Yang pertama itu pustakawan. Itu. Hmm? Kalau aku baca dari si Melonnya sendiri dan aku lihat dari beberapa paper yang ada, itu faktor pertama masih pustakawan. Pustakawan ya. Ya, yang disebut pertama pustakawan. Kenapa? Bisa jadi pustakawannya itu kurang ramah, gitu. Kurang memberikan informasi yang cukup, yang tepat buat si mahasiswanya, itu kan juga berpengaruh kan. Kurang aktif juga ya, Kurang jadi aktif kayak juga ya nggak mau datengin ya, gitu kan. atau ketambahan itu ya judes itu ya. Mm-mm. Diperkuat dengan kejudesannya, otomatis mahasiswa masuk tuh Aduh takut. sepertinya saya pulang saja. Kalau misalkan apalagi kalau Ma jangan minum ya, jangan makan ya. Iya. Aduh dimarahin nih gitu kan. Jadi kayak aduh kapok deh gitu kan. Iya, kapok. Jadi itu memang berpengaruh sekali si pustakawan. Ada juga selain pustakawan itu apa ya? Coba saya lihat catatan saya dulu ya. Saya Ada izin banyak ya, Mas, ya. iya. Boleh Mas, boleh. Ukuran perpustakaan pun juga. Oh, gitu. besarnya perpustakaan Iya, sendiri ya? Ukuran perpustakaan. Karena gini, bayangin aja kayak misalkan kita ya kayak yang tadi di SMA kita tuh pas waktu sekolah perpustakaannya kecil. Pas kita masuk kuliah perpustakaannya gede. Nggak cuma satu ruangan. Berlantai-lantai gitu kan. Dan kita nggak tahu itu masuknya lewat mana ya, walaupun mungkin ada entry-nya masuknya lewat mana, tapi pas udah masuk di dalam tuh aku harus ngapain gitu. Itu kan apalagi saking gedenya ini ruangan apa tanpa ada, kalau sekarang bahasanya user education ya. Itu repot juga kalau tanpa ngikutin user education gitu. Aku merasakan sih ya dulu. Iya betul. Lalu ada juga yang lain itu faktornya yang lain, kurangnya pengetahuan terhadap lokasi tersebut. Jadi kurangnya pengetahuan ya itu balik lagi ke letak buku di mana, letak ini di mana, loker di mana gitu dia ya. mau mencari itu apa yang harus dilakukan. Pas mencari buku itu dia mengetikkan kata kuncinya apakah judulnya aja atau dengan penulisnya. Terus pas dia nemu bukunya apakah dia apa yang harus dia lakukan setelah oh ya buku ini tersedia nih di rak. Apa yang harus dia lakukan? Kalau di kita kan catat call number-nya, itu kan sama judulnya biar gampang nyarinya. Nanti kalau bingung tanya ke petugas. Tapi kalau yang dia nggak tahu sama sekali dan dia nggak mau bertanya, itu kan susah. Iya sih. Aku juga dulu pas masuk perpustakaan pertama kali tuh ini di mana ya letak naruh tasnya? Iya. Loker di mana, kunci di mana, nanti habis itu gimana, bukunya di mana. Wah itu pertanyaan besar sebelum masuk perpustakaan tuh langsung di sini berkecamuk kan. Kayak, aduh aku sendirian lagi nih ya. Aku ngerasain pas pas di perpustakaan mana ya, aku lupa. Yang jelas perpustakaan tapi di luar kampus. Pas dulu aku kuliah di UIN ya, di luar kampus UIN, di luar kampus UMY. Karena pertama kali masuk di situ dan aku sendirian nggak ada temennya, itu aku bingung. Pertama masuk tuh, ini loker di mana ya? Itu. Terus ini masuk boleh bawa tas nggak ya? Kok kayaknya nggak ada loker gitu. Bingung, serius bingung. Pas aku masuk, ketemu di pintu masuk itu ada petugas. Aku coba masuk ke situ, ternyata tasnya harus dititipin. Tas saya. Lah aku bingung toh. Perasaan nggak ada loker. Mas tolong dititipin Mas, tasnya dimasukkan ke loker. Loh, lokernya di mana? Itu ada ruangan. Jadi ada ruangan khusus untuk loker. Dan aku nggak tahu ternyata ada. Kalau yang udah sering dia langsung otomatis ke arah ruang loker. Tinggal naruh ya, dan kuncinya di sana gitu. Bagi orang yang nggak tahu dan nggak dikasih tahu ya pusing juga, bingung apalagi juga. Kurangnya tanda ini ya, tanda petunjuk ya, itu makin wah. Dan yang paling menyebalkan adalah kalau misalkan kita masuk di suatu situasi tersebut dan ternyata dilihat banyak orang, malu Mbak. Iya, itu kalau kaum introvert kayak aku mungkin ya kayak aduh rame nih. Saya pun juga malu. Aja lah.
Itu rasanya waduh, mau pulang nanggung, belum dapat apa-apa, di sini udah niatannya cari buku gitu Iya kan. loh. Itu susah loh bagi kaum-kaum yang Iya seperti gitu, itu gitu. susah banget gitu. Lalu ada lagi selain kekurangan informasi pas mereka masuk ya. Ini berdasarkan kesimpulannya si Mellon, bukan kesimpulan tapi penyebab yang sudah dirangkum sama Mellon itu apa yang harus dilakukan. Hampir sama kayak tadi ya, apa yang harus dilakukan. Terus pas dia masuk, dia tuh mau ngapain dulu sebelum pas masuk ke perpustakaan tuh dia mau ngapain dulu, apa yang pertama kali harus dilakukan gitu. Dan ini kadang problem sih, apa yang harus dilakukan sih. Kalau bagi kita ya, yang orang-orang bidangnya perpustakaan, kita tahu kita masuk itu harus cari loker dulu atau tanya ke petugas cari loker di mana. Tapi bagi yang nggak tahu, pas masuk perpus, kalau dia bawa tas, langsung masuk atau enggak gitu. Itu juga ya. Itu pusing sih. Kalau misalkan udah nemu loker sampai dalam, cara cari buku gimana ya? Iya. Mungkin kalau dia nggak tahu, dia langsung cari ke raknya loh, Mas, iya, itu ya. Dan itu nanti bakal tersesat di rak mana gitu. Apalagi misalkan perpusnya lebar gitu, kayak di perpus luar negeri itu kan. Wah, itu besar-besar wow kan. ya, gede banget. Kalau ya. dilihat dari atas, keren. Tapi kan pas di dalamnya itu kan, kayak labirin kan. Dan kalau misalkan yang sistem opaknya, sistem yang untuk pencarian buku itu kan kalau misalkan nggak kelihatan kan nanti orang langsung carinya ke arah rak dan akhirnya bingung juga. Iya, karena dia nggak tahu, ternyata harus nyarinya lewat opak dulu gitu kan, lewat komputer dulu, langsung nyari gitu kan. Aku tersesat, tolong gitu, sambil bawa bendera putih. Menyerah. Saya pulang gitu. Ini tersesat di perpus apa terdampar di pulau gitu. Jadi kalau misalkan pustakawannya yang aktif gitu. dia itu kayak merek ini ya, sabun pel itu bukan sih? Bukan. Ini bukan sponsor ya teman-teman ya. Tolong. Kalau mau sponsor juga boleh, nanti kita masukkan. Nanti bisa hubungin saya. Tetap ya. Itu kalau misalkan pustakawannya aktif gitu, mungkin dia bisa nolongin ya, bisa langsung nyamperin ke pustakanya mencari apa gitu. Tapi kalau misalkan pustakawannya dia ya udah diem aja gitu, ya udahlah. Itu nanti kasihan pemustakanya ya, kasihan mereka yang cari buku nggak ketemu-temu itu loh ya. Iya. Dan repotnya memang kalau misalkan si apesnya si pemustaka ya, atau si usernya itu, kalau dia datang ke sana tidak ada yang kalau bahasa Jawa ngarohke, ngarahin gitu ya, atau nanyain mau ngapain atau apa, itu kan pusing loh. Iya loh. Saya mau kemana ini? Iya. Aku mau cari jurnal itu di mana? Aku mau cari ensiklopedia itu di mana gitu kan? Ternyata dia nyarinya di ruang sirkulasi gitu misalkan. Ternyata dia nyarinya ensiklopedia gitu. Kan salah beda ruangan ya. Iya. Tuh. Jurnal juga kalau cari jurnal salah kamar juga itu. Iya, dan dia nggak tahu karena dia nggak paham ruangan mana aku harus mencari ini gitu kan. Itu repot juga. Nah, sebenarnya penyebab itu kalau aku tarik ke belakang ya Mbak, sebelum ke penyebab kenapa ada 4 sebab itu yang diutarakan sama Mellon di tahun 86 itu berawal dari dia itu memulai sebuah penelitian dulu. Jadi awal mulanya kenapa dia menganggap library anxiety itu, dia berawal dari itu tadi, melihat mahasiswa agak nge-freeze mungkin ya, bingung mau ngapain, terus dia membuat yang namanya penelitian. Pengen tahu apakah si mahasiswa yang ada di sini itu merasakan yang namanya kecemasan atau kebingungan atau ketidaknyamanan saat di perpustakaan gitu. Dia mengambil sampel mengambil di papernya dituliskan jelas, mengambil sampel itu 6.000 mahasiswa. Banyak banget ya Mas. Iya, tahun 86 6.000 mahasiswa. Belum ada tools mungkin. Kalau sekarang mungkin ada NVivo gitu. Gimana ngolahnya ya? Dia kualitatif.
gimana ngolahnya? Kalau kuantitatif kan pakai SPSS ya. Dulu juga nggak tahu, udah ada belum ya dulu ya? Nggak tahu sih. Dulu, Kan komputer muncul di tahun 90-an ya kayaknya. Komputer atau 80-an. Kayaknya 80-an udah mulai muncul, tapi belum wow Windows 98 atau berapa. Itu sampelnya 6.000 mahasiswa, dia bekerja sama dengan dosen banyak gitu. Dia sediakan 4 pertanyaan. Nah, 4 pertanyaan itu yang pertama itu dia tanya, saya sambil baca ya. Ini bahasa Inggris jadi aku takut kepleset. What were your experience using the library to find information for your research paper? Jadi apa pengalamanmu saat menggunakan atau masuk di perpustakaan dan mencari informasi untuk kebutuhan research paper atau apa penelitian ya. Yang kedua ada pertanyaan lagi, bagaimana atau how did you feel about the library and your ability to use it? Apakah kamu punya ability apa ya? Kemampuan untuk menggunakan perpustakaan gitu. Yang ketiga, did this feeling change over the course of the semester? Ini apa ya maksudnya? Did this feeling, apa yang kamu rasakan? Apa did this feeling change over, Mbak? Artinya apa, Mbak? Aku bingung, Mbak. Apakah ada perubahan ya? Saat kamu di setiap semesternya gitu saat di perpustakaan gitu. Terus yang terakhir ada how do you feel about using the library now? Bagaimana kamu bagaimana dengan perasaanmu saat menggunakan perpustakaan atau saat memanfaatkan perpustakaan sekarang gitu. Ada 4 pertanyaan dan itu disebar dengan bekerja sama dengan dosen yang mengampu, dan aku kurang tahu karena di sini nggak disebutkan bidangnya apa aja. Kayaknya random ya dosennya ya. Dapat sampel 6.000, nggak bisa bayangin sih zaman dulu kualitatif. Dia mendapatkan jawaban dari mahasiswa berdasarkan catatannya mereka dari 4 pertanyaan tersebut. Dicatat, Mbak, bukan diketik. Itu 6.000 ya? 6.000 dari 4 pertanyaan. Dan jawabannya kan mesti aneh-aneh kan? Bukan aneh-aneh, macam-macam. Tergantung apa yang mereka pikirkan gitu. Nah, dari 6.000 itu dia kumpulkan lalu banyak hal yang bisa dia temukan di situ. Salah satunya jadi yang dia rumuskan jadi penyebab atau faktor kenapa adanya library anxiety gitu. Yang tadi disebutin ya. Jadi kekurangan pengetahuan, terus apa tadi ya? Lebih ke pemustakanya, cara menggunakan apa yang mau dilakukan gitu ya, apa yang harus dimulai gitu dari hasil itu. Dan itu pun macam-macam, Mbak, jawabannya unik-unik serius. Jadi aku pas baca paper ini cerita dikit ya. Pas aku baca papernya si Melon ini, aku kayak ngerasa baca cerita horor anak-anak gitu. Tapi bukan yang hantu. Yang horornya itu horor kalau dia ketemu dengan monster. Pernah lihat nggak, Mbak, komik Goosebumps? Belum pernah sih. Goosebumps itu kalau Goosebumps itu ada dua jenis. Yang pertama Goosebumps yang biasa, yang satunya seri Petualangan Maut. Itu keren banget. Jadi kalau seri Petualangan Maut itu nanti aku baca, kita bisa tentukan endingnya mau ke arah mana. Kalau kita salah ending, nanti endingnya bisa mati atau bisa dimakan monster atau terjebak di labirin atau apa. Kalau happy endingnya juga ada. Itu asik gitu. Imajinatif sekali. Iya, dan aku baca paper ini kayak ngarah ke situ gitu. Ada yang lucu itu, pas dia di catatannya itu dia bilang bahwa perpustakaan itu seperti monster yang siap melahapku saat aku masuk ke perpustakaan. Wah, bayangin ya, perpustakaan udah kayak monster ya.
Aduh. monster loh, bayangannya sampai monster. Wow, sengeri apa perpustakaan sampai dibayangin kayak monster gitu? Apakah monsternya kayak Godzilla mungkin? Tuh dia punya apa ya? Apa Attack on Titan gitu ya? Punya rasa ngeri sekali dengan perpustakaan. Iya, sampai sangat menganggap ngeri. seperti monster gitu ya. Iya, seperti monster. Ada macam-macam sih, Mbak. Yang aku paling ingat itu sih. Kayak monster gitu, yang siap melam. Ada yang bilang saat aku masuk ke perpustakaan, aku merasakan kayak seperti masuk di area labirin. Saya bingung mau mencari informasi yang aku butuhkan kemana. Mungkin saking banyak ruangannya, mungkin atau terlalu banyak rak, yang raknya bentuknya kayak labirin gitu. Yang kalau kamu salah jalan, kamu akan masuk ke sungai gitu. Atau kamu masuk ke lubang buaya. Bukan lubang buaya yang itu ya, bukan. Beda. Gitu. Buaya, lubang kadal kalau tadi ya. Aduh, maaf kepleset saya. Oke, jadi gitu. banyak faktornya banyak. Gitu ya. Saya juga ini Mas ingat pernah baca paper ya. Itu punya mahasiswa di sekolah pasca sarjana di perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah, itu dia melakukan ini juga penelitian tentang library and anxiety itu respondennya 74 kalau nggak salah. Iya. Dan itu hasilnya dia menemukan hambatan yang paling besar itu mereka itu merasakan di pustakawan. Wow. Gitu. Jadi entah itu mungkin mereka merasakan kalau pustakawannya galak atau kurang ramah atau gimana ya atau yang mungkin pustakawannya anxiety. Atau mungkin pustakawannya lagi pakai kostum Halloween, mungkin jadi kelihatan serem. Cosplay pakai ini ya, lagi pakai cosplay gitu. Bisa jadi ya itu pas mereka datang kok serem. Iya. Kayak Frankenstein gitu, kepalanya yang ngeri tadi ya, kayak ngeri ya. Yang kepalanya dibaut kanan iya, kiri ada kan. itu. Oh, mungkin bisa jadi. Iya, bisa jadi itu sih. Kalau aku kok positifnya ke arah situ ya. Atau mungkin pas dia lagi ada masalah dikejar pinjaman ojol kali ya. Iya, jadi gitu. Dia kayak mungkin bingung, aduh gimana. Apa mungkin pustakawannya pas lagi berangkat sebelum masuk ke perpustakaan dia ketibanan labu gitu. Langsung tek gitu ya. Jadi kepala labu. Aduh, Halloween banget ya ini ya. Pumpkin head. Iya. Jadi lebih ke ini yang paling besar hasilnya itu pengaruhnya itu ada di hambatannya itu di pustakawan. Jadi dan ada juga, dan itu macam-macam loh Mbak. Aku sempat baca paper itu di salah satu paper juga, dia mahasiswa pasca sarjana yang dia teliti itu hambatan terbesarnya bukan ke pustakawannya tapi temu kembalinya. Dia menemukan susah untuk temu kembalinya, mungkin di sistemnya atau di apanya ya, bisa jadi seperti itu. Malah atau mungkin nyari bukunya nggak ketemu, terus dia akhirnya nggak dibantu sama pustakawannya, terus langsung yaudah gitu ya. Dan ini pun sebenarnya kalau kita ngomongin library anxiety itu kayak library anxiety itu ya secara tidak langsung kalau masih ada mahasiswa yang merasakan ketidaknyamanan di perpustakaan itu sebenarnya juga jadi apa ya, kalau bahasanya jadi tamparan buat perpustakaan. Buat evaluasi ya. Buat evaluasi harus lebih baik. Makanya tadi kalau ngomongin entah itu di pustakawannya, entah itu di perpustakaannya, di gedungnya atau di ruangannya, kan berarti kita perlu membuat solusi yang pustakawan atau pemustaka itu nyaman gitu. Kayak di Melon itu pas dia sudah menemukan dari hasil temuannya itu sempat dibahas tuh sama orang perpustakaannya. Dibahas terus buat yang namanya programnya itu warm seminar. Seminar kehangatan? Iya. Seperti apa itu Mas konsepnya Mas? Yang jelas bukan di apa namanya? Di pemanggang air panas sasana bukan spa itu bukan ya. Bukan. Masuk ruangan yang anget-anget enggak kayak gitu, tapi itu lebih kalau sekarang bahasanya lebih ke user education. Sauna. Nah, seperti itu. Bukan sauna ya? Bukan. Jadi modelnya acara itu seminarnya kayak user education gitu.
Jadi menghangatkan antara petugas atau pustakawan dengan pemustaka begitu. Iya. Oh. Jadi kayak perpustakaan buat acara dengan mahasiswanya diajak interaksi, terus dikasih tahu tentang perpustakaan itu gimana caranya, pakainya, fasilitasnya apa aja. Terus kalau kamu mau tanya ke pustakawan bisa aja gini. Intinya gitulah. Itu selama 50 menit. Dan itu efeknya lumayan bagus gitu. Keren Gitu. ya. Dan itu bisa jadi solusi juga. Kalau di kita kan di UMY Perpustakaan UMY ada nggak sih Mas? ada jelas ada. Di UMY kan sebenarnya secara tidak langsung kita belum pernah melakukan riset tentang library anxiety itu. Kayak user education itu bisa jadi salah satu solusi user education. Terus program literasi informasi, pelatihan literasi yang baru-baru kemarin tuh bazar itu sebenarnya bagus juga. Mendekatkan diri pada si mahasiswa atau dosen yang mungkin belum pernah datang ke perpustakaan, pas lihat bazar terus kamu yang pilih perpus yang bayar. Itu keren banget ya. Perpustakaan UMY. Kurang apa sih kita? I love gitu you. Itu keren. Dan ada juga program-program lain yang bisa mendekatkan diri, apalagi kalau kita ada konsultasi itu kan juga sangat bagus. Ya, mungkin mereka kalau yang bingung juga mau ngerjain tugas, bingung cari jurnalnya, terus bingung cara untuk menemukan itu gitu. Ada ya Mas ya, namanya konsultasi juga konsultasi ada juga atau gitu. Ke program kelas literasi informasi juga ada kan. Iya gitu. Betul, karena aku pernah menemukan Mbak pas saya ngisi kelas pelatihan literasi informasi, mahasiswa itu setelah kelas selesai, si mahasiswanya tanya ke aku, Mas boleh minta nomornya enggak? Oh iya silakan, ini nomornya. Terus kapan-kapan aku boleh nggak datang ke ruangannya sebelah mana Mas? Tak jelasin kan ruanganku sebelah situ. Dan ternyata ada satu orang, ada yang lain juga. Jadi ada yang dia pernah datang ke perpustakaan, tapi nggak tahu ternyata ada ruang referensi yang itu dia bisa konsultasi dengan pustakawannya. Itu satu. Yang kedua, ada yang dia belum pernah datang ke perpustakaan sama sekali. Dan dia merasa pengen datangnya hanya di ruangan referensi tersebut. Kalau di kita ruang repositori ya, karena dia bisa tanya. Kebutuhannya hanya tanya ke kita, ke pustakawannya. Entah itu dia lebih ke kebutuhan mencari jurnal untuk buat makalah, terus buat pas nginstal aplikasi reference tool gitu, atau mungkin diolah data gitu. Macam-macam. Dan itu juga ini ya, selain itu juga bisa perpus UMY juga ini memperbaiki melengkapi dari segi desain juga ya. Iya betul. Di lantai 1 itu kan colorful ya, jadi itu kan keren banget ya. Nggak hanya yang mungkin ada yang mengira perpus tuh kaku, perpus tuh ngeri suasananya tuh cuman buku gitu ya, monoton. Nah mungkin di perpustakaan UMY memberikan pandangan lain ya, kalau perpus tuh juga ini loh, ada ruang yang colorful gitu loh, yang santai ya, sambil ngopi juga betul. Ada kopi juga, ada kopinya juga, cafe namanya ini gitu. Ngomong-ngomong nggak ada kopi Mbak? Puasa Mas. Oh puasa. Iya kita puasa ya. Iya. Mohon maaf. Ini tagnya pas puasa ini, tagnya pas puasa. Iya, ini kebetulan sudah duhur ini, jadi siang-siangnya lagi. Masa beduk? Enggak kan ya? Tidak dong. Tidak dong. Masa saya puasa beduk? Ya. Puasa asar dong. Tidak. Habis itu nyambung lagi sampai maghrib ya. Zaman aku dulu kayak gitu sih. Tidak. Iya, latihan aja. Jadi banyak banget ya usaha dari perpustakaan UMY agar mengatasi library anxiety pada pemustaka ya. Dan itu memang kalau yang dilakukan perpustakaan UMY bisa salah satu mengatasi, karena aku lihat di beberapa paper yang ada ya, cara untuk mengatasi atau membuat inovasi agar mahasiswa tidak merasakan yang namanya library anxiety itu dengan cara membuat program yang berkelanjutan. Sebagai contoh kayak user education itu setiap tahun ada, dan itu khusus anak maba gitu kan. Pelatihan literasi informasi agar teman-teman mahasiswa itu lebih paham dalam mencari informasi dan proses pembuatan makalahnya sampai skripsi gitu kan. Itu sangat membantu. Atau mungkin misalkan ada yang ya dia
lagi ditinggal teman-teman yang rantau, terus dia sendirian tapi mau ke perpustakaan, tapi kok aku cemas ya karena aku sendiri. Nah, tuh kita juga ada namanya bilik mandiri juga ya Mas ya. Iya, ada Nah, bilik juga mandiri dan kita kan nggak melulu di perpustakaan itu Public semuanya harus space, ya. silent room gitu kan. Di lantai 1 itu kan bener-bener bebas ya. Mau ngobrol, mau ketawa, yang jelas nggak bawa toa itu nggak masalah sih. Iya. Kalau Jangan ada toa berisik banget ya, yang itu jelas nggak sih. bawa toa itu masih nggak masalah gitu. Tapi juga jangan bawa mic Mas. Ah, mic? Toa. Kalau nggak boleh bawa toa, ya udah aku bawa mic aja. Oh mic, oh ya mic, tapi nggak bawa sound, nggak ada suaranya. Megapon mbak. Oh, mic. Yo, sini, Kijang satu. Jangan sampai ini perpustakaan bukan timur masak. Iya, siap. Kan biasanya megapon kan besok bentar lagi takbiran kan. Takbiran. Oh, ada yang itu ya. Iya, Allah. Allahu Akbar. Oh, itu bukan perpustakaan juga sih Mas. Iya, itu kan nggak boleh ya. Janganlah. Boleh rame, boleh. Tapi harus terkendali, Iya, terkondisikan terkendali. ya. Ya, gitulah. Oke. Ya jadi ada silent roomnya, ada yang non silent room. Itu sangat friendly lah. Dan gitu. mungkin kalau misalkan selain itu juga perpustakaan WMB ada nggak Mas usaha untuk misalkan nih mungkin ada pustakawan yang judes, terus ada usaha dari perpustakaan WMB untuk merubah stigmanya ya. Iya. Ya, jadi kalau kita lihat dulu ya, karena dulu itu gimana ya, dulu karena stigmanya terlalu kuat, jadi kayak agak mengakarnya agak lama gitu. Dan dari kita pun juga saya pernah mengalaminya dulu sebelum UMY sih sebenarnya. Tapi kalau dari UMY-nya saya pernah dengar itu memang ada kayak semacam pelatihan layanan prima yang itu mengutamakan yang namanya senyum, empati, pokoknya mau berbagi. Kalau si mahasiswa tanya ya kita harus bisa jawab gitu. Saya jadi ingat kata-kata Pak Arianto, salah satu dosen saya di UIN itu, kita sebagai pustakawan itu jangan berkata tidak tahu kalau mahasiswa atau pemustaka itu tanya. Pastikan jawaban kita itu bisa menjawab pertanyaan mereka. Kalau kita benar-benar tidak tahu, kita harus cari solusi untuk memberikan alternatif. Misalkan, saya nggak tahu ya, mungkin teman saya yang ini kayaknya lebih paham. Bisa tanyakan ke dia, atau mungkin ada orang yang lebih ahli, atau mungkin kalau ngomongin tempat, mungkin ada tempat yang lebih bagus atau gimana. Jadi jangan sampai kita mengatakan aduh nggak bisa, nggak tahu, tapi berikanlah solusi gitu ya, solusi yang bisa mengarahkan dia untuk mendapatkan jawaban yang dia inginkan gitu ya. Karena bisa jadi kata tidak tahu itu mungkin muncul di mahasiswa yang dia baru pertama kali datang ke perpustakaan. Nah, itu kan agak bahaya ya. Dia baru datang langsung nggak tahu gitu. Waduh. Itu kan bahaya banget. Baru datang pertama kali tanya karena dia nggak tahu, jawabannya saya tidak tahu. Itu kan kayak ada tembok penghalang ya. Iya. Dan dia mungkin merasa udahlah aku kayaknya nggak ada jawaban nggak dapat jawaban dari perpustakaan gitu kan. Tak pulang aja lah. Tak cari, mungkin temanku ada yang lebih paham daripada mas-masnya atau mbak-mbaknya itu gitu kan. Itu akan agak bahaya ya. Itu salah satu yang bisa jadi evaluasi sebenarnya, autokritik juga bagi perpustakaan. Ya gimana caranya biar jangan sampai si mahasiswa atau si pemustaka itu merasakan yang namanya ketidaknyamanan saat dia masuk ke perpustakaan gitu. Buat senyaman mungkin, situasi yang senyaman mungkin dan agar dia nyaman. Wow, saking nyamannya tidur. Tidur. Saking nyamannya tidur ya gitu ya. Asalpun jangan ngorok aja Mas. Kalau ngorok ya salah, mohon maaf. Kalau di ruangan itu ada bantal sih, jadi ngorok tinggal plek ya. Jahat ya. Enggak sejahat itu saya. Paling tak sumpel kapas aja. Aduh, jangan. Apa aja gitu ya. Eksperimen. Keren banget ya, ini ternyata banyak banget yang di
dibahas tentang library anxiety ya, dan saya pun juga ikutan belajar juga ya tentang Ya. anxiety seperti apa sih, Ya, dan ya, di ya. perpustakaan ada istilah khusus gitu Iya, ya. ada istilah khusus. Dan sebenarnya ini banyak banget yang bisa diceritakan, tapi karena waktu ya, Iya, gitu. betul. Banyak banget itu Iya sebenarnya. banget ya. Oke. Senang sekali. Catatannya kelihatan itu, Mbak? Ah, Kan belum itu, yang itu. Kelihatan ada catatannya di belakang. karena ada ini ya, durasinya langsung udah Iya. habis sih, jadi ya kita mohon maaf ya gitu. Iya, Besok betul. kita next ada Boleh, lagi boleh, mungkin boleh, ya. boleh. Nah, Gitu. baik, terima kasih ya Mas Erik sudah menyempatkan waktunya Ya, berbagi sama-sama. pengetahuan tentang anxiety atau kecemasan ya. Kecemasan. Gitu. Ya, semoga apa informasi ini tidak membuat teman-teman menjadi cemas, tapi membuat teman-teman jadi apa ya, lebih tahu. Iya, lebih tahu kalau perpustakaan tuh nggak semengerikan dulu kok Iya, gitu ya. Jangan gitu. cemas, kita akan bantu. Karena kita perpustakaan UMY, kita muda mendunia. Iya. Dan menerapkan senyum, salam sapa. Iya, selama 3S itu kayak apa ya? Bisa aku lupa itu, Mbak. Aduh. 5S atau 3S ya. Iskuilah Oh pokoknya. ya, iya. Oke, terima kasih ya Mas Erik ya. Ya, sama-sama. Dan terima kasih juga bagi teman-teman perpus yang sudah melihat sampai selesai ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Viva Literaria. Literaria.